Halo semua, namaku Mia dan kamu tidak akan percaya apa yang akan aku katakan. Katakan padaku, apakah hal mistis atau menyeramkan pernah terjadi padamu? Sesuatu yang membuat darahmu beku dan kamu ingin kabur sesegera mungkin. Sampai hari itu, ketakutan terbesarku adalah melihat seekor laba-laba turun di jaring di atas tempat tidurku. Tapi jika kamu menonton ceritanya sampai akhir, kamu akan mengerti bahwa terkadang lebih baik tidak mengungkit rahasia masa lalu. Aku tidak tahu denganmu, tapi aku mencintai legenda. Cerita seperti ini membuatmu menjauh dari realita, dan menyadari bahwa semuanya tidak seburuk itu. Itulah kenapa aku memutuskan untuk menulisnya, mendapat dana pemerintah dan mempublikasikannya. Aku hampir menyelesaikan bukuku, Legenda Maryland. Di sana hanya ada satu bagian tentang Danau Iblis yang tersisa untuk ditulis. Aku tidak pernah ke sana karena aku tidak bisa berenang dan takut akan air. Lebihnya, rumor tentang danau ini sangat buruk. Untungnya teman baikku Joe setuju untuk pergi denganku. Apa kamu pergi camping dengan temanmu? Ibuku menyadari ketakutanku dan mengkhawatirkanku. Dia memintaku untuk mengundang seorang mahasiswa dari Fakultas Kedokteran tempat dia mengajar. Berkata bahwa dia lebih tua dan dia memotret. Jadi dia akan mengambil foto-foto indah untuk bukuku. Itu ide yang bagus. Meskipun Joe tampaknya tidak terlalu senang tentang itu. Itu adalah hari H. Ya Tuhan, betapa manisnya siswa Sam itu ternyata. Sementara itu ibuku grogi. Padahal dia sudah terbiasa jalan-jalan dengan teman-temanku. Dia melarangku mencapai air 5 kali. Terutama pada malam hari. Aku bertanya kenapa dia begitu khawatir. Tapi Sam mengalahkannya untuk menjawab dan berkata dengan senyum manis bahwa semua ibu adalah orang yang agak panik dan dia juga tidak ingin kehilangan kecantikan sepertiku. Joe datang, mengambil ranselku dan memberitahuku bahwa aku punya seseorang untuk menjagaku. Ketika kita sampai di tempat itu, ternyata tidak ada sinyal. Selamat tinggal manfaat peradaban atau manusia. Ketika Joe sedang menyiapkan tenda dan menyimpan barang-barangnya, saya memetik kayu bakar, mencoba memujiku di saat yang sama. Aku tersipu. Tapi ketika aku akhirnya memutuskan untuk pergi ke danau, aku dipenuhi kegelisahan. Aku mengambil batu dari tanah dan melemparnya ke dalam air. Lalu sebuah perasaan familiar menghampiriku. Seperti aku pernah melakukan ini. Di saat itu, Joe datang dan bertanya jika semuanya baik-baik saja. Aku berbagi penemuanku dengannya, dan dia sangat terkejut. Tapi aku pikir itu hanya rasa takut. Kita bertiga memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar lingkungan itu. Pemandangan di sekitar danau sangat keren. Dan aku menunjukkan pada Sam apa yang harus difoto. Jadi mengambil foto dan mengobrol, kami perlahan mendekati tebing rendah yang curam. Dan tiba-tiba aku merasa tanahnya runtuh dari bawah kakiku. Dan aku terbang. Dalam sedetik, aku ada di air sampai lututku. Aku berteriak, orang-orang itu bergegas menghampiriku. Tapi teman baru itu berhasil menarikku keluar dari air sebelumnya. Ternyata selama syuting, dia tidak sengaja menyentuhku. Joe berlari ke arah kami dan mereka mulai berkelahi. Aku menenangkan mereka, yang sulit. Sam bertanya kenapa aku begitu takut air. Aku menjawab bahwa itu selalu begitu. Di malam hari, semua orang menjadi sedikit tenang. Sam mengambil banyak foto malam yang menakjubkan. Aku ingin menakut-nakuti mereka sedikit, terutama paparazzi yang imut itu. Jadi aku mulai menceritakan legenda Danau Iblis tempat kami berada. Cerita mengatakan bahwa penduduk lokal datang ke sini setahun sekali. Mereka meninggalkan barang-barang mereka di malam hari, kembali di pagi hari. Barang siapa yang hilang, berarti danau memilih satu, dan orang itu dikorbankan. Joe berkata bahwa nenek moyang memiliki imajinasi yang kaya, dan semua ini hanyalah fiksi. Tapi bagiku, sepertinya selalu ada sedikit kebenaran dalam cerita semacam itu. Dan aku menyarankan semua orang untuk melakukan ritual dan meninggalkan barang-barang kami di dekat air. Joe melepas gelang itu sambil meringis. Saya mengeluarkan korek api, dan aku melepas liontin dari leherku. Lalu kita pergi tidur. Aku memiliki mimpi aneh sepanjang malam. Ketika aku keluar dari tenda, aku pergi ke tempat kita meninggalkan pernak-pernik kami kemarin. Korek api dan gelang masih ada, tapi liontinku hilang. Rasa dingin merambat di kulitku. Tapi kemudian aku teringat anak laki-laki yang mentertawaiku kemarin. Aku mengancam mereka untuk menghentikan lelucon bodoh mereka. Tapi orang-orang itu benar-benar terkejut dan mengatakan bahwa mereka tidak menyentuh apapun. Aku mencari di seluruh pantai, tapi aku tidak dapat menemukan apapun. Di siang hari, aku sedikit tenang. Itu panas. Sam dan Joe pergi berenang, dan aku duduk di tepi dan membuat beberapa catatan untuk bab itu. Joe menyarankan untuk masuk ke air. Aku ragu, lalu memberanikan diri. Saya menasihatiku untuk menggambarkan emosiku, jadi aku tidak akan begitu takut. Dan Joe dengan lembut memegang tanganku dan menenangkanku. Aku gemetar,
Tapi aku bahkan tidak memperhatikan bagaimana seluruh tubuhku berada di dalam air. Aku tiba-tiba menjadi tenang, aku tersenyum dan melihat ke arah Joe, dan kita menyelam selama beberapa detik. Tapi aku bisa melakukannya. Saya mengambil beberapa foto saat kita keluar dari air. Sisa hari berlalu dengan tenang. Tapi pada malam hari, aku terbangun karena merasa seperti seseorang mendorongku. Aku keluar dari tenda dan tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh. Ada cahaya aneh di atas danau. Aku dengan cepat meraba-raba ponselku dalam kegelapan dan merekam keajaiban ini. Dan tiba-tiba salah satu lampu terpisah dan terbang ke hutan. Seolah-olah aku terpesona. Aku duduk di sana sampai pagi menunggu pengulangan. Tapi tidak ada yang terjadi. Aku menunjukkan videonya kepada teman-teman. Joe berasumsi bahwa itu hanya gas alam di atas rawa-rawa. Dan cahayanya hanyalah pantulan. Tapi Sam berkata refleksi tidak bisa terbang. Mereka mulai berdebat lagi. Aku hampir tidak menenangkan mereka. Mengingat bahwa liontinku yang hilang dan akulah yang takut. Aku teralihkan dari pikiran gelisahku ke sebuah buku. Itu menyebutkan bahwa di tepi seberang, terkadang pusaran air bisa terlihat. Aku sangat ingin melihatnya. Kita berpisah. Aku berharap aku tidak melakukannya. Aku berada cukup jauh ketika aku merasa bahwa seseorang mengamatiku. Bulu kuduk berdiri di kulitku. Berbalik, aku melihat cahaya yang sama sewaktu malam. Aku memutuskan untuk mencari tahu semuanya dan mengejarnya secepat mungkin. Tapi sebuah batu berguling di bawah kakiku saat berbelok. Dan dengan canggung, aku jatuh ke tanah. Ketika aku mencapai semak di mana aku melihat cahaya, tidak ada seorang pun dan tidak ada apa-apa di sekitar. Aku berlari ke tenda kami. Untungnya, Joe berjalan ke arahku, tampak bingung. Aku memberitahunya tentang penemuanku. Anehnya, saat itu dia tidak membantah, tapi berjalan kembali ke hutan bersamaku. Kita mengembara sekitar setengah jam, sampai kita melihat seluruh pantai. Dan ketika kita ingin kembali, kita tiba-tiba melihat siluet aneh dalam jubah panjang seberang danau. Dan kemudian menghilang begitu saja dalam kabut malam. Tuhan, apa yang tidak kita pikirkan? Apakah Voldemort di luar sana? Kita berlari ke tempat kami dan memberitahu Sam semuanya. Dia berkata bahwa dia tidak melihat siapapun dan menyarankan untuk melihat lagi. Matahari hampir terbenam dan Joe tidak ingin kita berpisah lagi. Dan aku berkeliaran sendirian. Tapi itu adalah malam terakhir kami di sini. Aku ingin tahu apa yang sedang terjadi. Sam menyarankanku untuk tinggal di camp dan memberikan sinyal asap jika ada bahaya. Aku dengan gugup mondar-mandir di hutan ketika aku melihat cahaya yang familiar di atas danau. Aku ingin melihatnya. Tapi aku harus pergi ke air untuk melakukannya. Ke dalam danau yang gelap dan dalam. Aku masih tidak tahu bagaimana aku memberanikan diri untuk melakukannya sebelumnya. Dan tiba-tiba cahaya itu terbang ke hutan. Dan aku mendengar suara-suara aneh dari sana. Aku membeku karena ketakutan. Aku bahkan tidak bisa bergerak. Dan kemudian seperti kilatan di otak. Aku tenggelam di danau. Aku di sana sebagai anak kecil. Seperti jika aku terbangun, aku seketika mengingat sinyal tergantung di leherku dan menembakkannya. Apa yang terjadi berikutnya seperti sebuah mimpi. Aku mendengar suara dan Joe muncul dari hutan. Dia memegang sebuah speaker dan sebuah drone dengan lampu. Sam berjalan ke arahku dari sisi lain. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sam mengatakan dia mengetahui segalanya dan Joe yang mengatur semuanya. Lelucon ringan dan semuanya. Aku tidak bisa mempercayainya. Teman macam apa? Joe menyangkalnya. Dia berkata dia menemukan barang-barang ini di semak-semak. Tapi Sam dengan marah membalas bahwa ini adalah kebohongan kacau. Tiba-tiba Joe dengan kasar mendorong teman kami. Sam sempoyongan dan lalu liontinku yang aku tinggalkan di pantai jatuh dari kantungnya. Joe menempelkan pria tampan ini ke dinding dan kemudian kebenaran terungkap. Murid itu tidak peduli pada kami, tapi pada dirinya sendiri. Dia melakukan penelitian tentang fobia di perguruan tinggi. Dan di buku bercerita tentang ketakutanku pada air. Jadi dia memutuskan untuk bereksperimen. Sam tampak bersalah. Joe dengan marah mengencangkan tinjunya. Dan aku langsung menyadari bahwa aku masih berdiri di air, tapi aku tidak takut lagi. Aku menyelam ke dalam air dan mulai berenang perlahan. Betapa luar biasanya itu. Aku siap untuk memaafkan Sam, terutama kalau kita memiliki gambar bagus untuk bukunya. Aku keluar dari pantai dan melihat Joe. Tiba-tiba aku merasa sesuatu yang hangat di dalam diriku. Aku memeluknya sangat erat. Aku berkata aku tidak akan bisa melakukannya tanpanya. Oh, dan lalu aku mencium pahlawanku. Ketika aku sampai di rumah, aku bertanya pada ibuku tentang ingatanku. Dia mengakui bahwa ketika aku masih kecil, aku hampir tenggelam di danau ini. Tapi syok itu menghalangi ingatanku. Aku menjelaskan pada ibuku bahwa ingatan itulah yang membantuku menyingkirkan ketakutanku. Dan lalu aku duduk untuk menulis bab terakhir dari mungkin buku terlarisku. Apa kamu memiliki sebuah fobia yang waktunya untuk disingkirkan?
Subscribe channelnya, jadi kamu tidak ketinggalan cerita baru.